Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di program acara Indonesia Bertakwa dalam segmen dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk edisi kali ini tentunya dakwah TVRI bersama kami telah hadir Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yang tentunya di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang tidak asing lagi dengan Ustadz ini. Langsung saja saya akan perkenalkan untuk Anda, ada Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama juga tidak ketemu gitu Ustaz ya? Dalam Makin seger aja. yang penting sehat. Yang penting sehat. Duit banyak, utang hati. Ini salah satu nanti akan kita bahas ini Ustaz tentang ada hutang tentunya. Dan pemirsa, bersama kami juga telah hadir ini para bunda-bunda yang begitu cantik begitu ya, mempesona begitu ya, soleha insya Allah. Ada dari Majelis Talim Al Barokah Desa Tanjung Karang Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Benar ya, dari Desa Tanjung Karang? Oh, Tanjung Kerang. Oh iya Tanjung Kerang. Masya Allah. Memang ngetes baik, berarti kan masih fokus Bunda tuh. Masya Allah. Semangat Bunda hari ini? Semangat. Perjalanan dari rumah berapa jam? 2 jam. Oh, 2 jam. Luar biasa. Persiapannya rasaku dari kemarin sore ya, aku rasa. Lah 3 hari yang lalu. Masya Allah Bunda, semangat nih ya. 2 jam perjalanan. Berangkat tadi dari subuh, tidak. Sempat jalan-jalan juga sudah Palembang. Masya Allah. Kalau semangatnya ini kita tes dulu nih. Sejauh mana semangatnya ya dakwah TVRI? Insya Allah. Penuh berkah. Masya Allah. Semangat niat bunda-bunda. Baik Bunda, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang adab hutang piutang. Nah, sebelum nanti kita bahas bersama Ustadz Kemas Ali, aku nak nanya dulu dengan bunda-bunda, ada yang punya utang sini? Punya kreditan masih ada? Masya Allah. Artinya memang hutang ini ada adab ya Bunda ya. Tidak bukan berarti Islam tidak memperbolehkan hutang, tapi ada aturan dan adab. Nah, ini akan kita bahas, dan juga pemirsa kami juga mengundang Anda nanti untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711 311 454 ataupun juga di WhatsApp 0823 11981790. Kita akan membahas tentang adab hutang piutang. Nah Ustadz, kalau kita jengok dari bunda-bunda ini Ustadz, caknya ini wong kayo galau dah kati utang Ustadz. Iya. Duitnya banyak, utang dah kati. Bener tak Bunda? Amin. Oh amin. Jangan dibalik tapi Bunda ya. Utangnya banyak, duit dah kati, nah gawat itu. Astagfirullah. Nauzubillah. Baik Ustadz, kita akan membahas tema terkait dengan adab hutang piutang. Dalam Islam tentunya tidak ada larangan nih Ustadz untuk berhutang begitu ya Ustadz, tapi ada juga adab tentunya ataupun juga aturan. Nah ini kalau kita bicara masalah hutang, rasaku tidak ada ini ya Ustadz ya, apalagi khususnya zaman sekarang. Pokoknya berseliweran orang yang meminjamkan lewat online lah banyak juga nih Ustadz. Lewat jari-jari bayi lah pacak cair kabarnya nih Ustadz. Iyalah. Nah jadi ini seperti apa Ustadz? Adabnya mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu. Adab hutang piutang. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah sore hari ini kita di studio TVRI Palembang berkumpul bersama Majelis Taklim Al Barokah dari Tanjung Karang, bukan Tanjung Karang. Iya, Tanjung Karang di situ Tanjung Kerang, Masya Allah. Mas Andi, ini Tanjung Kerang, Tanjung Karang. Yang jadi MC kita pada sore hari ini. Jadi tema ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap bahasnya. Iya benar Ustaz. Soalnya banyak yang tersinggung kayak ngeri ya, kalau utang-utang ini. Tapi memang
ini menjadi satu tema yang wajib untuk kita ketahui dan kita bahas. Betul. Karena Islam ini mengatur sesemua dari hal yang paling terkecil sampai hal yang terbesar. Jadi kadang bab makan minum baik dibahas sama Islam ini, apalagi soal hutang piutang. Apalagi jemaah kita ini yang hadir rata-rata ibu-ibu. Ya, benar. Kalau ibu-ibu ini hampir boleh dibilang tidak terlepas dari utang ini. Karena banyak melok pengajian, banyak baju seragam, utang galau itu. Tapi tidak di sini ya. Tidak di sini lunas galau. Ketinggoan ini. Dia kalau dia ngutang biasanya agak redup jilbabnya warnanya tuh. Itu berarti belum lunas berarti. Kalau dia sudah lunas agak cerah, biasanya warna jilbab itu beda ya. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi sebelum kita membahas adab tentang hutang piutang, kita harus paham dan ngerti dulu bahwa kedudukan hutang ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam Islam, Mas. Bahkan masalah hutang ini bisa menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menganggap sepele bab utang piutang. Percuma ibu ngaji, ibadah, puasa Senin Kemis, ibu tidak pernah tinggal baca Quran setiap hari sejus misalnya, pergi bolak-balik haji dengan umroh, tapi ibu mati ninggalkan utang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa raga seorang mukmin itu terkatung dengan utangnya sampai dia lunas. Jadi ketika ibu meninggal dunia, belum bisa masuk surga, masuk neraka, belum bisa dihisap segalanya amal kebaikan ibu, sampai kemudian ibu melunasi hutang piutang kamu. Maka jangan pernah menganggap remeh bab utang piutang, apalagi utang-utang kecil yang kita anggap, sudahlah dikit juga gitu. Yang dikit inilah yang jadi retok. Ibu jangan berpikir ibu sekarang, para jamaah sekarang sudah tua-tua lah berjilbab galau. Dulu waktu ibu sweet 17, yang melentik-lentik cak ulat bulu dulu. Yang umur 17 tahun, ini enggak dulu makan pempek 5 ngaku 2. Hati-hati itu cari mama pempek itu. Itu bukan main-main itu. Iya. Kita kan sekolah dulu makan di kantin, mungkin kita membudikan ibu kantin. Diingat hadis yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Bahwa jiwa raga seorang mukmin ini terkatung dengan utangnya sampai dia lunasi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah yang ada utang. Jadi pernah satu hari Rasulullah disuruh ngimam, Rasulullah tidak ngalah. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini anak yang nanggung utang mayit ini. Baru Rasulullah mau mensolati jenazah itu. Artinya masalah hutang ini bukan menjadi hal yang biasa. Tapi banyak orang yang nganggap utang ini biasa-biasa baik. Ibu utang jilbab, 10 kali mayar, baru mayar 9, tidak mayar lagi yang sekali. Sudahlah, untung kau juga sekali itu. Tidak ada lagi kamu nak mayar. Memang si penjual jilbab yang ngeredit dengan kamu, dia biasa-biasa baik, tapi kaget. Waktu ibu nak meninggal dunia, akan dihisap di Yaumul Mahsyar, ibu bercarian dengan yang punya utang itu. Tidak bisa ibu. Ngapa kamu pucat galau? Baru terpikir kali ini mati ini utang banyak. Utang yang kecil-kecil ini yang jadi masalah Mas Andi. Yang sering kita sepelehkan utang kita waktu sekolah dulu dengan kawan kita makan minum di kantin sekolahan kita, ya kan? Nah, itu tidak kita pikirkan. Ya kalau sekarang mungkin ibu sudah ngerti dan sudah paham dulu. Dan ingat, utang itu udah kata pemutihan. Bukan pajak. Ya, bukan pajak, utang pajak 10 tahun bayar setahun beda. Ada pemutihan. Utang tidak baca, harus dibayar. Pemutihannya ketika yang mempunyainya dia ikhlas, mengatakan lunas. Misalnya Mas Andi ngutang sama saya, gue jengoklah saronya Mas Andi dah ajak mayar. Maka aku bilang, sudahlah Mas Andi, mulai sekarang utang kamu kelunas. Baru lunas. Semasa aku tidak bisa ngelunasin, dan ingat Bu, dahsyatnya salah utang ini. Kenapa? Yughfarullahu li sahidi ladain. Kata Allah, kata Rasulullah, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid. Bukan Said, ini Said, ini Muhammad Said, ini Sahid, ini mati di jalan Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahid itu iladain, kecuali hutang. Bayangkanlah. Jadi wong mati syahid sekalipun kalau dia meninggalkan hutang, itu tetap harus dibereskan. Maka ketika kita meninggal dunia, salah satunya adab dari Sahibul Musibah mengatakan, mulai saat ini seluruh hutang piutang ini ditanggung oleh ahli waris. Itu tuh sebenarnya segeknya baik, bukan ditanggung Mas Andi. Mayar kenya baik. Tanya aku mati misalnya, aku mati ninggal ke hutang.
maka warisan ini belum bisa dibagi sebelum utang piutang aku dilunasi. Dilunasi dulu. Iya. Ya, jadi sebenarnya kami nanggung utang piutang almarhum ya, bukan nanggung, benernya tuh mayar ke baik kan. Atau dari almarhum dulu. Iya. Segeknya tadi. Jadi sudah selesai dihitung galo-galo. Kemudian datanglah wong nage, wah ini bapak kamu bayar, ini bayar. Sudah selesai kalau barulah harta itu dijampakkan harta warisan. Jadi harta warisan tidak bisa dibagi kalau yang meninggal dunia ini masih meninggalkan hutang. Artinya sebelum kita membahas adab tentang hutang piutang ini, kita harus ngerti dan paham dulu bahwa masalah hutang piutang ini bukanlah sesuatu hal yang biasa, yang kita anggap remeh dan kadang kita buat angin lalu baik. Padahal ini nanti kelak akan bermasalah ketika kita nanti meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita di dalam kubur, nak ngomong apa gitu? Kita harus cari wong yang kita hutangi. Maka dalam hal hutang piutang ini Islam memberikan adab-adabnya, Bu. Apa adab hutang piutang ini? Yang pertama, niat yang baik. Yang ikhlas. Niat berutang ini pun harus pasang niat, Bu. Niat yang baik dalam berutang ini, kita berniat memang benar-benar akan membayarnya. Nah, itu. Jadi kita sudah pasang niat ini, ada wong utang ini sudah niat tidak bayar. Nah. Baru nak berutang niat lah tidak bayar. Lah tidak bagus berarti. Itu yang jadi masalah ini. Kapan kita pinjam? Wong ini kalau nak ngutang ni beda, Bu. Kalau nak ngutang itu, ya Allah, Bu, tolonglah, Bu, cuman kamu tulah siko-siko yang tak kasih tempat lain kami ni. Ya Allah, Ibu, kalau Ibu tak bantu mati kami. Itu kalau nak ngutang. Waktu ditagih utang, lah lain pula. Bu, mana Bu utang? Kau tidak percaya ni yang dengan aku. Lah berubah kaya. Iya, baru 2 minggu. Iya, baru 2 minggu. Cak ketakutan ni yang. Nah, itu masalahnya. Jadi kita harus sadar bahwa orang yang nagih utang itu, dia nagih duit dia dengan kita. Bukan minta duit kita. Kita ini kan galak terbalik. Memang kan masalah utang ini agak susah, Bu. Memang terutama kita di Palembang ini. Iya. Minta contoh lah, orang minjam pukul besi dengan kita. Iya, Om Andi. Apa namanya? Ustaz minjam ini pukul besi ini. Ya sudah aja kita tunjukkan. Nah ini nah 2 hari baik. 2 hari baik. Dah kita pinjam ke 2 hari. Ya dah. Sudah 2 hari tak balik ke. Nah. Tunggu seminggu tak balik. Tunggu sebulan belum balik pukul besi tadi. Kita perlu. Kamu perhati ke cara kita mintanya. Om Andi, maaf Om, berasan Om kalau ada pukul besi minjam Om ada gunanya. Bukan kita mana pukul besi aku kau pinjam masukkan ada. Tidak, minjam Om pukul besi. Bagus cara nagihnya. Apa dia jawab? Nambahlah pukul besi borok ini Mbak, jangan tanya-tanya. Minjam lah sudah. Tidak benar malik kalau tidak ditagih nak marah. Itulah hutang piutang. Baik, Ustaz. Ini jadi dia waktu nak minjam bukan main. Bukan nak main. Luar biasa nih berarti. Tidak beri sembah sujud. Dicium-ciumnya kaki kita. Kenapa nak perlu cium-cium? Saking ke dia yang penting niatnya itu kabul. Yaitu dia dihutangi. Maka adab berhutang ini yang pertama adalah niat yang baik. Kita memang pasang niat bahwa kita berutang ini memang dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan yang memungkinkan kita tidak bisa lagi kalau tidak lewat jalan berutang ini. Baik, Ustaz. Nah ini luar biasa sekali tentunya adab tentang hutang piutang. Baru yang pertama tadi Ustaz jelaskan bahwa adab hutang piutang yang pertama itu harus ada niat yang baik. Yang pasti niat nak balik ke. Nah, untuk yang kedua kaki kita bahas setelah yang mau lewat ini Ustaz. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Masih bersama Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali, tentunya kita membahas tentang adab hutang piutang. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama di layanan interaktif 0711 311454. Dan Ustadz tadi sudah menjelaskan terkait adab hutang piutang. Yang pertama tadi harus punya niat yang baik, niat untuk balik ke yang pertama. Mungkin yang kedua Ustadz bisa dilanjutkan? Iya. Jadi kembali kepada niat yang baik tadi dalam kitab Arba'in karangan Syekh Imam An-Nawawi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa."
Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka adab dalam berhutang yang pertama tadi adalah pasanglah niat yang baik bahwa kita berniat ini berhutang ini memang dalam keadaan mendesak, ya, kepepet dan kita memang punya niat yang baik untuk segera melunasi hutang itu di saat kita sudah memiliki kemampuan. Maka yang kedua, ya, adab daripada hutang piutang selain dengan niat yang baik, ya, yang kedua kemampuan membayar. Jadi jangan galak uji bahasa Palembang itu besaklah pasak daripada tiang. Minjem duit 100 juta. Nak bayar ni kata lo kak mampunya. Jadi berutang itu ada adabnya. Adabnya itu ya kemampuan membayar. Kalau kita pacak bayar yang utang 100, jangan ngutang 1 juta. Kalau kita pacak bayarnya 1 juta, jangan ngutang 100 juta. Inilah yang kemudian yang jadi masalah, ya, ketika kita tidak memenuhi adab utang piutang ini, kita berhutang itu memang pengen sebanyak-banyaknya dapat utangan. Tapi kita harus berpikir bahwa adab berhutang ini yang kedua di dalam Islam diatur bahwa harus memiliki kemampuan dalam membayar. Kalau bahasa Palembang itu ancer-ancer, Bu. Nah, kira-kira misalnya kita nak berhutang nih, anak nak masuk sekolah misalnya. Nak ngutang ini bukan nak belanja, Bu. Ya, bukan nak poya-poya, nak makan-makan, nak berhutang bukan. Ngutang ini kan dalam kondisi terdesak. Misalnya kita ada kebutuhan anak nak masuk sekolah misalnya, ya kan? Kita tak punya duit misalnya. Nah, kita harus minjem untuk masukkan anak sekolah ini. Ya tentunya kita masukkan anak kita di sekolah yang kita sanggup untuk bayarnya. Ini nak dimasukkan ke sekolah internasional, bayarannya sebulan 5 juta, ngutang 100 juta misalnya, ya tak? Nah untuk bayar bulan depan bayarannya lagi kita tak baca, belum nak ngejo ke bayar utangnya. Maka di dalam Islam ini diatur, berutang itu boleh, tapi kita harus punya kemampuan untuk membayar. Kalau bahasa kita tuh punya ilmu tahu diri, kita bisa ngukur kemampuan kita ini batas mana untuk kita bisa membayar hutang piutang kita ini. Karena hutang ini wajib dibayar, Bu. Hutang itu wajib dibayar. Memang kalau kedua tangan seorang mukmin itu bersentuhan, itu lunas di antara kita. Misalnya saya salaman sama Mas Andi. Ini dosa di antara kami ini sebelum lepas tangan ini kata Rasulullah sudah lunas. Dosa bukan utang. Bukan pemutihan tadi. Bukan utang, nggak pemutihan. Kalau utang tetap harus dibayar. Ini nah lana puasa maulid dengan lagi sudah maulid tak terasa, Bu. Bulan Rua tahu-tahu lah Ramadan lagi. Ibu kan ada utang mak subah, mak lampir, kue-kue yang nggak mau makan itu kan. Itu kan ngutang kalau itu. Bayar itu. Utang itu belum selesai lunas, setelah nak masuk lebaran lagi. Itu numpuk terus. Ya kita ukur lah, Bu. Kalau kita sanggup bayarnya ya utang. Kalau tidak ya tidak usah. Kenapa ya untuk ngutang misalnya cuma sekadar untuk lebaran, berutang untuk pakai baju baru, ya dah. Pakai baik baju yang ada inilah. Jadi kita harus benar dulu mindset otak kita ini bahwa berhutang ini bukan untuk satu hal yang bersifat poya-poya. Berhutang ini adalah untuk sesuatu hal yang memang terdesak yang tidak bisa lagi kita menghindarinya. Yang aku omongkan tadi untuk makan misalnya, bukan untuk lebaran. Kita ini terbalik sudah. Nak bermewah-mewah supaya tamu ini pacak dijamu dengan maksimal, tapi duitnya ngutang. Sudah selesai lebaran nangis tuh. Ngapo? Bolu habis, utang masih. Ujungnya udah galak keluar rumah. Nah itu yang jadi masalah. Takut. Ditagih utang. Berarti kita tidak paham bahwa urgennya sebuah hutang itu bahwa dia bukan untuk satu hal yang poya-poya. Maka yang kedua ini kita harus ukur ini bahwa kita berhutang itu memang mampu bayar. Dan yang ketiga adab berhutang ini adanya saksi. Kita ini banyak kejadian di Indonesia ini kalau berutang itu misalnya minjem duit berdua baik. Padahal di dalam Islam itu adab yang berutang itu salah satunya adalah adanya kedua orang saksi. Cuma bedanya dengan saksi pernikahan. Kalau saksi utang piutang ini boleh betino. Lalu pernikahan kan tidak boleh laki-laki. Ya nah, kalau saksi utang boleh. Dan hutang piutang itu harus dicatat dengan jelas, Bu. Karena kita tidak pernah tahu. Ibu pinjam duit saya misalnya, saya kasih pinjam. Ya tidak kata saksinya, tidak dicatat. Banyak ini sudah kejadian. Begitu nak nagih, si Anu meninggal dunia. Datanglah yang punya duit. Bapak kau dulu punya utang dengan aku 100 juta. Uji anaknya mana buktinya? Buktinya mana? Kita dah acak ngomong. Rekaman video dak kate, catatan dak kate, saksi dak kate.
Mak mana kita bisa datang jadi ke dosa macam ini. Hutang tak dibayar dia jadi dosa. Nak dibayar anak takut. Maka ibu ingat kenian kalau nak ngutang-ngutang itu panggil anak-anak kita. Kalau ibu punya suami panggil laki kita. Ya, injuk tahu. Nah ini nah mak kau ni punya hutang dengan si A ini. Ya duitnya ni untuk nyekolah ke kamu ni lah. Kalau kaget kamu mati ngejut, misalnya sekarang kan musim mati ngejut, nah, hati-hati bu. Ngeri juga. Banyak, tidak nian aku dak nakut, tidak mati-hati. Jangan senyum baca mati lagi terduduknya memang. Udah musim ni loh sekarang mas, lagi nyanyi-nyanyi joget-joget mati. Lagi main bulu tangkis marah dapat video mati. Iyo, hati-hati bu. Lagi lab baca laju juga, jangan main-main. Enggak, tapi bukan sekarang kaget. Ya, dah. Calon pucat itu kan ngomong ke mati nih ya. Soalnya masalahnya masih banyak sangkut hanya sangkutan hutang ini. Nah. Maka harus ada saksi. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita meninggal dunia atau kita hilang atau apa, kita apa namanya itu tahu bahwa kita ini punya hutang. Sehingga waktu datang tinggal sodor ke baik. Ini suratnya dalam perjanjian, bapak kau nak bayar sekian. Ternyata belum sampai batas waktu yang ditentukan, bapak kau meninggal dunia. Tunjukkan surat itu. Begitu ditunjukkan, dijenguk sama ahli waris, siap kami tampung. Dihitunglah harta dari yang meninggal ini tadi. Begitu dihitung, ada kemampuan untuk bisa membayarnya. Maka harta ini dikeluarkan dulu, dibayarkan dulu dengan hutang dia. Yang Ustadz omongkan di awal tadi, barulah sisa harta ini bisa dibagi sebagai warisan. Jadi tidak bisa harta warisan itu dibagikan sebelum hutang piutang dari almarhum atau almarhumah ini dibayarkan. Jadi harus hati-hati bu. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, masalah hutang ini bukanlah satu hal yang biasa. Baik. Jadi hal utang piutang ini adalah satu hal yang luar biasa yang Islam benar-benar atur sedemikian rupa, jangan sampai kemudian timbul permasalahan. Karena kadang kan wong ini bu berkawan akrab rusak lantak utang. Benar. Berdulur bukan main bagusnya rusak lantak utang. Maka aku ini terkenal bu di Palembang ini ustad yang tak galak ngutangi wong. Nandak nian aku jadi balak be. Ni kalau wong datang dengan aku ustad minjem duit kati. Tunjuk bae duit nah daripada kau kutangi kau tak bayar jadi dosa bu. Kaget kita di akhirat nak pencarian. Kalau kita tidak ingatkan dia, kita jadi dosa dituntutnya di akhirat. Saya pinjamin Mas Handi duit nih misalnya. Saya diam ke baik. Misal Ustaz. Ngapa tidak sabar lagi ini saya pinjamin duit nih misalnya Mas Handi. Ya tak? Mas Handi saya pinjamin duit 100 juta misalnya. Saya tidak tagih-tagih, tapi saya juga tidak mengikhlaskan. Nanti di akhirat dia kan tidak bisa masuk surga atau neraka sebelum melunasi hutang dengan aku. Tahu-tahu dia dipanggil, Andi, kau punya hutang dengan ini, ngapa tak kau bayar? Dia jawab singkat baik, ya Allah, Ustadz Ali tak pernah nagih. Sakit tak kamu? Kita lah hilang duit, disalahkan pula dalam masalah hutang ini. Maka kita harus tagih. Hutang itu minimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali kita sudah tagih, terserah. Kalau kamu nak lunaskan alhamdulillah, kalau kamu tak lunas ya itu tadi berurusan. Maka aku terkenal bu, dak galak ni aku nak ngutang-ngutang. Mending kepala kita duit sudah hilang, nyadi kegawe kita di akhirat. Maka kalau datang ke rumah kunjuk baik duit 5-10 juta sudah baliklah, tak usah ngutang-ngutang. Mulai nanya alamat kalau di mana rumah Ustaz ini. Hati-hati aku jarang di rumah, jarang. 5-10 itu baru nunjuk baik. Jarang, aku jarang balik aku, enggak usah nyari. Jarang balik di rumah. Baik Ustaz, ini luar biasa Ustaz. Ada 3 adab tadi yang baru Ustaz sampaikan. Pertama tadi pasang niat dan untuk melunasi pastinya kan, kemampuan untuk membayar ya untuk mengkaji-kaji diri dulu sampai batas mana kemampuan kita untuk bayar. Terus tadi adanya saksi ini Ustaz. Masih ada lagi Ustaz? Untuk adab ini? Masih ada satu lagi, tapi terakhir. Tahan dulu Ustaz. Karena ada yang mau lewat satu ini, tetaplah bersama kami tentunya pemirsa di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Muhammad Kemas Ali dan tentunya kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layar interaktif 0711311544. Nanti juga ada sesi tanya jawab bersama bunda-bunda tentunya. Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz, ada satu adab lagi nih tentang utang piutang Ustadz. Tahu ada Ustadz? Ya, jadi sudah 3 tadi kita sampaikan tentang adab berhutang. Yang pertama kita punya niat yang baik.
punya kemampuan dalam membayar, dan yang ketiga harus ada saksi. Maka adab yang terakhir daripada urusan hutang piutang ini yang diatur dalam Islam ini, cara membayar hutang tersebut. Cara membayar. Apa Ustaz cara membayar hutang yang termasuk dalam adab hutang piutang? Karena banyak uang yang berhutang ini, cara giliran nak berhutangnya bukan main bagusnya, giliran mayarnya yang kau ngomong tadi, dia minjem pukul besi, hutang itu kan, minjem itu kan hutang, ada. Minjemnya bagus, minjem dulu pukul besi, aku ini ada gawean, kita tunjuk dengan cara yang bagus. Giliran malik kanyo, diuntal kanyo, nambah lah, pukul besi bau ini enak tagih-tagihan. Jadi di dalam Islam ini bukan cuma sekedar berhutangnya baik, tapi cara melunasinya pun harus pakai cara yang baik, bil ma'ruf, dengan adab yang bagus. Satu hari Rasulullah pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Ini kisah ini sangat terkenal. Wong Yahudi ini ditunggunya nih Nabi Muhammad nak berhutang ini, ya dah. Dia kasih hutangan sekian lah, ya, gandum istilahnya yang dibutuhkan sama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, aku minjem selama 3 pekan, 3 minggu istilah kita itu, ya dah. Belum sampai 2 pekan, ya, belum genap, maksudnya belum jatuh tempo hutang tersebut, Yahudi ini nagih sama Nabi Muhammad di depan para sahabat. Marah sahabat, itu terkenal kisah ini. Sampai sorbannya Nabi Muhammad dia tarik, sampai leher Nabi Muhammad ini merah, luka, memar. Sahabat marah, ya? Kau ini tak punya adab sama Rasulullah SAW. Apa kata Yahudi ini? Aku ini nagih utang aku dengan Muhammad. Dia punya utang dengan aku. Apa kata Rasulullah? Duduk kamu, ini urusan aku dengan dia. Saking kehebatnya masalah hutang ini Rasulullah SAW. Maka kita kata, kenapa kata Rasulullah, aku ini utang dengan kau sampai 3 pekan, ini baru 2 pekan, belum habis, kau sudah nagih. Artinya kita punya adab juga Bu di dalam berhutang ini. Kalau kita ngutang ke uang sebulan, belum sebulan jangan ditagih. Itu adab yang ngutangi. Adab yang berutangnya sebulan. Kalau kira-kira 2 minggu duit lado, bayar kelak. Karena melunasi hutang ini termasuk hal yang butuh dicepatkan. Nah, penyakit kita dalam berhutang ini, bayarnya sungkan. Benar. Nah, salah senyum tahu aku tuh kamu tuh mana. Apalagi banyak kebutuhan yang lain. Kaget baik kebutuhan yang lain aduh. Nah itu yang masalahnya. Yang kedua, kalau yang diutang ini lagi ada, misalnya kamu ngutang dengan aku, kamu nyinggung aku masih sehat, masih gagah, tidak galak bayar Mas Andi. Kaget dulu, kau masih lapang juga, duit kau masih banyak. Itu masalahnya. Padahal urusan utang piutang ini bukan masalah yang utang itu dia masih duitnya banyak atau tidak kate. Urusan piutang ini untuk segera kita bayar. Nah, cara bayarnya ini yang diatur di dalam bab adab tadi. Bahwa ketika kita berhutang itu dengan baik-baik, maka bayarlah pula dengan cara yang baik. Datangi dan ingat Bu, berhutang ini tidak boleh melebihkan. Kalau dia melebihkan dia jadinya riba. Riba pula. Bahkan dalam hadis bawa gabah padi baik lebihnya itu riba, apalagi kamu bawa makanan. Kecuali ini banyak orang tidak setuju kalau aku sampaikan ini. Ustaz, kita kan tidak minta, bukan masalah minta tidak minta. Mas Andi utang 100.000 dengan aku, karena aku guru aku ngajari macam ini sampai sekarang aku pegang. Begitu dia nak bayar, bawalah pempek sekantong. Nah Ustaz, mau kasih Ustaz sudah ngutangnya aku. Alhamdulillah kalau ada rezekinya Ustaz, ini aku bayar. Ustaz ada pempek sedikit. Kata guru aku Bu, riba pempek itu. Saya tanya sama guru aku, Kiai, kan kita tidak ada minta. Dan tidak ada perjanjian juga. Dia datang dengan keikhlasan, dia bawa dewek. Kata guru aku, riba itu mengambil lebih dari pinjaman. Itulah riba namanya. Nah, apapun judulnya asal minjem malik ke lebih riba. Dalam hadisnya tadi gabah padi bayar lagi riba. Sekarang aku tanya, kata Kiai, dia utang dengan kau berapa? 100.000. Dia bayar dengan kau berapa? 100. Lebihnya apa? Pempek. Berarti pempek itu punya nilai lebih daripada utang. Satu, dia penyebab menjadi riba. Kedua, kenapa dia ini bawa pempek? Karena dia punya utang. Beda ketika Mas Andi setiap ketemu aku, Ustaz ada pempek Ustaz nyicipi misalnya. Besok lusa ketemu lagi, Ustaz ada pempek. Bulan depan Ustaz nyicipi pempek. Tahu-tahu dia lagi butuh duit. Ustaz berasan Ustaz, aku ini lagi ada keperluan nak nambah modal pempek ini nah Ustaz kurang. Kalau biar Ustaz ada rezeki, boleh tak Ustaz minjam jak sebulan? Berapa Mas Andi? Juta biar Ustaz. Pinjamilah 1 juta. Bulan depan dia datang Mas Andi. Ustaz terima kasih Ustaz Ini duit 1 juta Ustaz minjamnya aku. Nah Ustaz nak nyicipi pempek. Kata guru aku ini halal.
Ngapo halal kiai? Karena dia minjem tak minjem duit, memang galak ngejuk pempek. Jadi dia datang ngejuk pempek ini bukan melebihkan dari pinjaman, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Dia kalau ketemu dia ngasih pempek. Paham tak ibu? Wong tak kati hujan angin bu, galak ngantri kamu buah. Giliran dia minjem duit dengan kamu, ngawak buah-buahan. Berarti buahan itu adalah nilai lebih daripada pinjaman yang kita berikan kepada dia. Kata guru aku, itu riba. Walaupun banyak yang tak setuju ini maksudnya. Oh kita minta terserah, tapi kulil haq walau kana muron. Dalam berdakwah ini kami harus katakan yang benar itu walaupun walaupun pahit. Memang kita tidak minta, memang tak kati perjanjiannya, tetapi tetap pemberian itu berupa nilai lebih daripada pinjaman yang kita berikan. Nah, minjem ke minta balik ke lebih itu judulnya riba. Maka tata cara membayar atau adab dalam membayar hutang ini menjadi bagian yang juga cukup penting untuk kita pahami. Tidak usah lebihkan, pinjam 100 balikkan 100, minjam 1 juta balikkan 1 juta. Ibu nanya pula di mana Ustaz yang ada minjam tak ada lebih itu yang jadi masalah tu. Mana ada kena minjam juga. Artinya tadi tambahan berupa pempek tadi Ustaz, ketika dia beda waktu nih Ustaz, itu juga tak diperbolehkan. Misalkan, tapi tak boleh ada kesepakatan, misalnya pempeknya minggu depan baik kau antar ke, sama baik. Iya. Kan Kecuali Ustaz tadi dia silaturahmi kalau kita bayar lagi hutang bawa pempek, hukumnya riba. Jadi pempek itu minggu depan baik kau bawa, sama baik itu. Jadi kita tidak ada perjanjian, dia balikkan bayar 100, tahu-tahu dia terkenang, lagi nguling-nguling atau dia lagi ngawek pempek, dia teringat, baik nian Mas Andi itu udah minjemi aku. Dia bawa lah ke rumah itu sudah beda bab. Sudah beda bab. Bukan dia bawa pempek itu karena dia minjem, tapi dia teringat dengan jasa baik itu. Baik nih. Sangat dipahami tentunya ya bunda-bunda, dan ini sudah masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan mungkin dari sebelah kanan atau kiri dulu. Baik. Silakan nih Bunda. Sebutkan nama ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Lucita dari Majelis Taklim Al-Barokah Tanjung Kerang, Banyuasin. Ya. Ustadz, saya ini terlibat hutang sekitar 2 tahun yang lalu. Saya itu pinjam hutang buat modal. Akhir-akhir ini Ustadz, sebelumnya hutang bayarnya ngangsur Ustadz. Jadi lancar bayarnya. Tapi akhir-akhir ini sekitar 3 bulan terakhir usahanya seret. Jadi bayarnya juga seret Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan itu ini Ustadz. Kira-kira ada dak Ustadz bacaan apa zikir apa doa yang pacak ngelancar ke untuk itu bayar utang itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, Ibu Witra ya, Bunda Witra ya. Witri, Masya Allah ya Bunda Witri. Jadi memang doa nih Ustadz. Masalah hutang piutang ini lancar Ustadz, karena ini kan modal usaha Mas Andi. Tahu-tahu usaha ini macet. Bayaran kemudian macet Ustadz, kita tidak bisa bayar hutang. Berarti kan kita sudah punya niat yang baik untuk bayar. Tapi memang karena keadaan kita lagi tidak memungkinkan, kita tidak bisa bayar. Permasalahannya sekarang Ustadz, amalannya tuh Ustadz ada tak untuk melancarkan. Maka saya kasih cerita, karena kita kebenaran ini lagi nak bulan Maulid kan. Jadi satu hari kisah ini masyhur Bu, tentang seorang yang berhutang tidak bisa bayar. Jadi dia ini punya hutang tidak bisa bayar. Jadi sama yang berhutang dilaporkan ke pengadilan. Jadi dia ini dipanggil sama hakim. Hei Fulan bin Fulan, benar kau punya hutang dengan ini? Benar wahai Tuan Hakim. Benar kau sudah jatuh tempo? Benar Tuan Hakim. Benar kau tidak bisa bayar? Benar Tuan Hakim. Maka bagaimana kau sebagai pengutang? Pokoknya aku nak minta bayar Tuan Hakim. Aku nama ini. Singkat cerita yang berutang ini tidak bisa bayar Bu. Kata Tuan Hakim, baik kalau kau tidak bisa bayar, maka kau mulai hari ini akan masuk penjara untuk melunasi hutang yang kau tidak bisa bayarkan. Nyawablah bapak ini, wahai Tuan Hakim, boleh tak aku minta waktu? Aku nak balik dulu ke rumah, aku nak nunjuk tahu dengan anak bini aku bahwa mulai hari ini aku masuk penjara, tidak balik ke rumah karena aku tidak bisa bayar hutang. Kata Tuan Hakim, apa yang menjadi jaminan, pegangan kami supaya kami ini punya kepercayaan untuk ngelepas ke kau pergi. Kata bapak ini, dia tidak punya apa-apa. Yang namanya kalau ada apa-apa, bayar hutang, tidak kena penjara. Dia tidak punya apa-apa. Tiba-tiba dalam lisan ini spontan dia menjawab, wahai Tuan Hakim, aku menjaminkan Rasulullah SAW. Kalau aku besok pagi tidak balik lagi ke sini, maka sejak saat ini aku bukan umatnya Nabi Muhammad. Kaget hakim ini. Bagaimana mungkin orang yang menjaminkan Nabi Muhammad tidak dipercayai? Kata Tuan Hakim, baiklah, karena kau sudah menjaminkan Rasulullah, tidak mungkin aku tidak percaya. Baliklah. Baliklah bapak ini ke rumah. Dia ngomong sama bininya, Bu,
mulai besok bapak ini harus sudah mulai di penjara, udah baca bayar utang, main ini ngomong dengan anaknya. Kata bininya kaget, ngapa bapak bisa balik kalau bapak sudah diponis masuk penjara? Aku sudah minta izin tadi ngejuk jaminan. Jaminannya apa? Aku nyamin ke Nabi Muhammad. Nangis bininya ini. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, karena kita sudah menjaminkan Rasulullah SAW, kita bersolawat baik. Bersolawatlah bu, laki bini ini bu, sampai tidak terhitung lagi dengan jumlah solawatnya. Tahu-tahu malam, lakinya ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya Rasulullah ngomong, hei Fulan bin Fulan, kau datangi seorang ulama lah, seorang ustaz, pemegang harta apa namanya itu zakat, duit zakat. Kau temui dia, si A ini Fulan bin Fulan, kau omongkan. Yang pertama, Rasulullah nitipkan salam untuk kau. Yang kedua, Rasulullah ngomong, kau harus bayar utang dengan apa? Kau harus ngasih aku duit untuk bayar utang aku sekian. Terbangun bapak ini. Begitu dia terbangun, dia ingat mimpinya ini tadi, mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Dia ingat uang yang disebut sama Rasulullah. Dicari bu, didatangi. Benar uang itu ada. Diketok lah pintu, ibarat itu rumah Mas Andi tadi. Assalamualaikum. Datang Mas Andi ketok. Rumah Ustadz Ali. Benar. Maaf Ustadz Ali, aku kesini datang disuruh sama Rasulullah. Kaget. Saya ini kaget. Yang benar kau disuruh Rasulullah? Iya, Rasulullah nitipkan salam untuk Ustadz Ali. Wah senanglah aku dapat salam dari Rasulullah, mantap. Yang kedua, kata Mas Andi ini. Kata Rasulullah, kau tolong bayari utang aku dengan sebulan. Ay, kata ulama ini kau ini, jangan ucap-ucap, dasar buat-buat baik, mimpi ketemu sama Rasulullah. Jangan kau ini memang minta bayari utang kau. Tidak, ini aku memang mimpi bertemu Nabi Muhammad. Apa buktinya? Di dalam mimpi tadi bapak ini ngomong, ya Rasulullah, kalau ustadz itu, syekh itu tidak percaya bahwa aku ini mimpi ketemu engkau, apa buktinya? Apa dijawab Rasulullah? Sampai ke dia ini setiap hari solawat 1000 kali dengan aku. Ngomong ke aku ini tadi 1000 kali solawat dengan Rasulullah. Sekali hari dia pernah keliru hitungan ini. Cukup 1000 apa tidak? Kau cukup jawab baik. Solawat kau sudah cukup kata Rasulullah 1000 dan solawat itu diterima sama Nabi Muhammad. Jadi begitu ditanya bapak ini tadi, apa bukti kau bahwa memang kau bertemu sama Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, Ustadz tiap hari bersolawat dengan Rasulullah 1000 kali. Sekali hari Ustadz pernah lupa berapa jumlah bilangan itu. Dan Rasulullah ngomong bilangannya sudah cukup. Dan Rasulullah nerima solawat itu. Nangis ini bu. Nangis dia terseduh-seduh bahwa ini benar. Karena udah kata yang tahu bahwa aku punya amalan itu kecuali Rasulullah. Maka benar mimpi ini. Batiklah dia ke belakang. Ini duit ibarat kita 100 juta untuk bayari utang kau. Dan ini 100 juta hadiah dari aku. Karena kau sudah bawa berita bahwa aku terima salawat aku diterima sama Rasulullah SAW. Baliklah dia bawa duit ini. Dia bawa duit ini, belum sempat dia pergi pagi nak ke pengadilan, nak nyerah ke diri, masuk nyerah ke utang ini ngelunasi. Barulah nak keluar rumah, tiba-tiba hakim yang nyidang ke dia kemarin sudah ngetok pintu rumahnya. Begitu dia ketok, assalamualaikum, terkaget ini. Bapak ini harusnya dia yang nak berangkat ke pengadilan, ini hakim yang datang ke rumah. Apa kata hakim itu ngomong? Bapak, utang kamu aku lunasi. Karena berkah dari kau, aku semalam mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Rasulullah ngomong sama aku, kalau aku ngelunasi utang kau, urusan kau di dunia ini diurusi sama Nabi Muhammad SAW. Belum selesai bapak hakim ini ngomong bayari utang ini, datanglah wong yang utang ini bu. Dia ketok pintunya dan dia katakan, wahai bapak, utang kau sejak saat ini kulunasi. Kaget bapak ini, kenapa? Karena berkah kaulah, aku mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Dan Rasulullah ngomong, kalau aku lunasi urusan utang piutang kau, maka seluruh urusan aku dilunasi sama Rasulullah SAW. Jadi itu berkah sholawat, salah satu amalan. Kalau bapak ibu para pemirsa memiliki hutang yang kita punya niat bayar, tapi memang kita tidak punya kemampuan karena kondisi keadaan kita yang belum memungkinkan. Seperti itu ibu. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Luar biasa ini tentunya cerita ini ya bunda ya. Ini sangat mengetuk ke hati kita tentunya untuk memperbanyak sholawat. Betapa mulianya baginda Rasul ketika kita bersolawat. Banyak kemudahan yang insya Allah akan kita dapatkan. Mungkin insya Allah terjawab ya bunda ya. Masih ada yang ingin bertanya? Sebelah kanan, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasihah dari Majelis Taklim Al Barokah Desa Tanjung Kerang, Banyu Asin. Pak Ustadz,
saya ingin bertanya, Ya. bagaimana berdagang pakai uang riba dan usahanya bangkrut, tidak terbayar lagi, tetap berusaha tapi mau bayar. Terima kasih. Maksudnya ini bagaimana hutangnya tuh, Bunda? Ya, Dia ngutang duit riba untuk usaha. untuk usaha. Lalu bangkrut. kemudian usahanya bangkrut, utang tidak terbayar. Oke. Yang pertama harus kita jelaskan tentang harta riba, Bu. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan bisa berdiri wong yang makan harta riba itu kecuali berdirinya wong gila karena kemasukan setan. Dan dosa riba ini yang paling ringan seperti menjinai wong tua kandung di depan Ka'bah. Jadi Ibu jangan bermain-main. Salah satu kesalahan kita ini memulai usaha dengan berutang. Kita memulai usaha dengan berutang baik sudah jadi masalah. Lalu kemudian kita memulai usaha berutang dengan duit beranak. Duit riba. Nih, kalau di Palembang itu namanya Bank 46, minjem 4 balik 6. Iya kan? Masalah itu. Di mana masalahnya? Lah pinjam utang baik kita usaha ini masalah. Tambah lagi pinjaman utang usaha itu dengan duit beranak pula. Hati-hati Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Riba ini bukan cuma dia mengambil harta dari yang kita pinjam, tapi dia bisa menggerogoti harta kita yang ada. Contoh ini, kita usaha nih, punya 3 ruko nih. Satu ruko ini modalnya boleh berutang, utangnya duit riba. Kata guru aku, bukan cuma sikok ruko ini yang hilang, 2 ruko yang tak kata hubungan dengan duit riba Bisa ini hilang. bisa ditarik sama Allah, dibayarkan untuk urusan itu. Maka dosa riba ini menjadi dosa yang luar biasa, Bu. Salah satu kehancuran orang-orang yang berbisnis itu adalah gara-gara berutang duit beranak tadi, duit riba tadi. Maka carolah kita meloi cara-cara wong zaman dulu di dalam berusaha. Wong tua kita dulu, Bu, kalau nak berusaha, dia tahan jual kemas. Ingat tak kamu? Oh, emas yang sudah terkumpul dijualkan dijadikan modal usaha. Kalau kita ni lain, muka modal usaha duit boleh berutang. Berutang duit riba pula. Emas ada bergelentolan, minta kata ke toke. Wih, toke ni itu emas masih banyak. Sukses ni lah muka usaha lagi. Padahal dia tadi boleh boleh berutang. Meloklah carung zaman dulu. Kumpul kita emas lah bini aku. Aku ni terkenal, Bu, ustaz yang tiap hari nginjuk bini aku emas. Iya, Ustaz. Tiap hari, Bu. Kalau kan tiap ulang tahun, ulang tahun pernikahan. Aku ni tiap hari, Bu, terkenal. Ustaz yang tiap hari nginjuk bini emas tu, Ustaz Ali juga. Ngapo? Diam itu adalah emas. Jadi kalau bini minta emas, kita diam. Jadilah itu. Ya kan berarti kan nginjuk emas juga. Ini ilmu ini, Ustaz. Aku balik-balik lagi nasi itu juga, nginjuk emas tiap hari. Jadi masalah Masya Allah. tadi yang pertama, utang riba itu kelebihannya tidak punya kewajiban untuk dibayar. Iya. Contoh juga misalnya nih, saya ngutangi Mas Andi, saya rentenir misalnya tadi, 100 sejuta balik 1.200.000 misalnya. Tahu-tahu saya dengar ceramah sore hari ini di dakwah keliling, ternyata itu riba, ternyata riba itu. Datanglah saya sama Mas Andi yang saya pinjami, Mas Andi cukup bayar sejutanya baik, yang 200 tidak perlu, maka kita terlepas dari riba. Atau kita bayar, nah aku minta maaf, aku tidak sadar bahwa kita ini sudah gawe ke riba, aku punya duit bayar, aku minta 100, yang 200 duit riba dari kelebihannya, aku minta diikhlaskan. Maka kita terbebas dari hukum riba tadi. Jadi kalau ibu sudah bangkrut, ibu tidak mampu lagi membayar harta itu, dan harta riba kan beranak terus dia, Bu, beranak sampai bercucung, ibu datangi yang punya harta tadi, yang punya pinjaman, sampai ke tentang bahaya riba ini tadi, ibu carilah pinjaman bisa melunasi sisa modal pokok dari apa yang ibu pinjam, bukan menghitung daripada kelebihan ribanya tadi. Seperti itu. Ya. Insya Allah terjawab ya Bunda ya. Terkait dengan riba ada babnya lagi nih Ustaz, panjang itu ceritanya kalau masalah riba ini Ustaz. Baik, kami persilakan, masih ada mungkin sebelah kiri. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ranti dari Masjid Taklim Al Barokah, Tanjung Kerang, Kabupaten Banyuasin. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang bersedekah tapi masih banyak hutang? Dan bagaimana menyikapi orang yang susah bayar hutang?
Terima kasih Pak Ustadz. Jadi dia ini bersedekah tapi dia utang masih Utang banyak. masih banyak. Nah itu pertanyaannya kali ya. Jadi yang pertama Bu dan para pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada, yang harus dipahami bahwa bayar utang itu hukumnya wajib. Wajib. Bersedekah itu hukumnya Sunnah. sunnah. Kalau duit yang kita bakal sedekahkan ini kira-kira dia cukup untuk bayar utang, maka tetap kita mendahulukan bayar utang itu. Tapi ada tapinya, aku diajar sama guru aku. Karena guru aku pernah terlibat hutang piutang Bu, 1,3 miliar. Saya punya guru, sudah punya kiai, dia punya hutang usaha 1,3 miliar. Jadi sekali hari guru aku ini punya apa namanya tuh kerajinan nulis buku Mas Andi. Jadi tiba-tiba dia punya buku itu dapat royalti dari penulisan buku itu karena diterbitkan oleh penerbit. Dia hitung-hitung pada saat itu 100 juta Bu. Dia dapat royalti itu. Jadi guru aku ini mikir duit 100 juta, ku bayar ke utang 1,3 M tidak bergoyang. Maksudnya itu tidak bergerak kan, kecuali duit tadi 1 M misalnya, utang kita 1,3 bayar kalau dulu utang tinggal 300. Ini utang 1,3 duit cuma ada 100 juta. Dibayar ke juga utang dia tidak bergoyang. Sama guru aku apa, dia tanda tangan. Pak, ngomong ke dengan penerbit itu, seluruh royalti saya 100% saya sedekahkan. Kenapa dia sedekahkan? Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa datang kepadaku dengan satu kebaikan, maka aku balas 10 kali lipat. Kiai ini guru aku mikir, 100 juta saya sedekahkan kali 10, berarti 1 M. Lumayan, pajak mayar setang 1 M, minimal 300 juta lagi sisanya. Subhanallah, itulah disebut dengan the miracle, keajaiban dari sebuah sedekah Bu. Begitu dia sedekahkan apa namanya duit 100 juta ini, subhanallah, kiai aku mendapat satu proyek yang keuntungannya bersih 1,3 miliar, cukup untuk dia bisa melunasi dia punya utang. Jadi ada catatannya itu Bu. Bayar utang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Kalau duit yang untuk sedekah ini tadi Sudah cukup. mampu untuk bayarkan utang, tentu dahulu kala bayar utang. Tapi ibu punya utang 1 juta, boleh duit cuma 50.000, dibayar ke juga goyang masih 950. Ibu sedekahkan bayar dengan niat supaya Allah mudahkan ibu untuk bisa membayar utang. Baik, insya Allah. Cukup jelas ya, Bunda ya. Masih ada satu pertanyaan lagi? Kami persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijrah dari Majelis Taklim Al-Barokah Desa Tanjung Kerang. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Pak Ustadz, misalnya ada seorang yang berhutang sama saya. Janjinya mau bayar 1 minggu. Nah, pas 1 minggu, pas jatuh tempo, saya tagih ya Pak Ustadz. Belum ada. Saya tagih lagi kedua minggunya, belum ada. Tagih lagi ketiga minggunya, uangnya juga belum ada. Pas ke 4 minggu saya tagih Pak Ustadz, agak saya ancam dikit ya Pak Ustadz, jika kamu tidak bayar hari ini, kamu akan saya viralkan. Nah dari situ Pak Ustadz, aku berdosa enggak Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Untuk pengancaman tadi ya Bang. Inilah musim viral. Aku pikir tadi kalau tidak dibayar, saya talakkan ya. Talakkan saja. Kalau kau tidak bayar lagi terakhir ku lunas ke. Ini bagus juga ancam itu saya viralkan ini. Dari yang pertama ya. Memang Ustadz sampaikan tadi, memang utang piutang ini masa jadikan masalah. Maka yang pertama kita tagihlah baik-baik. Tagih baik-baik tidak baca, tagih lagi yang kedua kali sampai batas 3 kali kita melepaskan hak kita sebagai penghutang. Selebihnya tidak usah kita ancam. Ngapa menyebarkan aib uang di media sosial itu jadi dosa sendiri bagi kita. Alang keruginya lah kita, duit kita sudah tidak balik, dia tambah tidak galak bayar utangnya, kita menoleh dosa jariah. Sepanjang mau ngatur itu nasi punya utang tidak galak bayar, itu punya utang tidak bayar, punya utang. Ibu yang kena dosanya. Maka double kita kerugiannya. Duit sudah tidak balik, kita lah nak panen dosa juga. Cukup kita katakan, sudah ya.
aku tak galak lagi nagih kau mulai saat ini. Karena ku jingok kau ni mampu pecaknya bayar. Tapi memang kau yang tak galak bayar. Maka aku tak galak lagi nagih kau. Tapi perlu kau ingat, aku tidak pernah ikhlaskan utang ini. Tapi kalau uang yang berutang tadi, ibu jingok dia punya niat nak bayar. Lalu kemudian dia memang tidak punya kesanggupan. Kalau ibu melunaskannya, maka utang itu terhitung sedekah ibu sama dia. Nah, itu. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita berutang, kita jingok bu, yang berutang ni lah, cak nak mati lah bu, Senin Kemis makan ada saro, tak? Sudahlah bu, lunas kelawai. Begitu ibu lunaskan, sejak saat itu hutang itu tercatat sebagai sedekahnya ibu. Seperti itu. Masya Allah. Cukup jelas ya Bunda ya. Jangan dipiralkan lagi tapi. Kalau nak lebih simpel lagi, Bunda Kalau tunjuk sudah ke viral, ceramah take down, Ustaz. Kalau dia udah galak bayar, nah ini nah ceramah Ustaz tentang hutang. Jingolah kaki di akhirat. Bukalah TPRI jika kau percaya. Masya Allah. Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini di dakwah TPRI. Silakan Ustaz dengan kesimpulan kita pada hari ini. Baik, sebagai penutup tema kita pada sore hari ini, kami ingin sampaikan bahwa masalah hutang piutang ini adalah sesuatu hal yang terbawa sampai ke yaumul mahsyar, sampai ke padang mahsyar. Sampai Allah tadi katakan, yufarullahu lisahidi ila dain. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali berhutang. Dari hadis inilah kita tahu betapa pentingnya kita mengetahui tentang adab soal hutang piutang ini. Bagi yang saat ini sedang punya angkutan hutang piutang, kita doakan mudah-mudahan bisa segera melunasinya. Yang tak katik niat untuk bayar hutang, mudah-mudahan ditumbuhkan niat yang baik sehingga kita semua diberikan kemudahan dalam melunasi hutang piutang kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih banyak Ustadz kepada bunda-bunda yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih tentunya kehadiran pada hari ini. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah TVRI untuk edisi kali ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita untuk berhati-hati dalam berhutang, dan semoga tentunya kita selalu dalam rizki Allah Subhanahu wa taala yang berkah dan lagi banyak tentunya sehingga kita terhindar dari hutang piutang. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Muhammad Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.